Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Siti Nuraini. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 5C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video kali ini saya akan memaparkan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah non-bank, khususnya koperasi syariah dalam meminimalisir resiko. Resiko pembiayaan kredit. Dalam menekan risiko pembiayaan, maka dapat dilakukan usaha sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerapkan analisis 5C dengan penuh cermat. C yang pertama yaitu karakter. Dalam karakter, koperasi syariah harus memahami bagaimana respon calon anggota saat memberikan informasi. Apakah sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan pembiayaan atau tidak? Selanjutnya juga yang tidak kalah penting adalah mendalami profil calon anggota pada masyarakat sekitar rumahnya. C yang kedua yaitu kapital. Dalam kapital, analis koperasi syariah harus memastikan bahwa permodalan yang dimiliki oleh calon anggota lebih besar dari 8% sesuai standar Bank Indonesia dan bersumber dari yang halal. C yang ketiga yaitu condition. Hal ini digunakan untuk mengamati lokasi usaha, berada di lokasi yang strategis, ramai, dan tidak berada di zona terlarang seperti di atas trotoar atau ilegal. C yang keempat yaitu kolateral. Analis harus mampu menilai secara cermat nilai intristik dari barang atau aset yang dijaminkan mampu mengcover pembiayaan atau tidak. Dan C yang kelima yaitu capacity, di mana analis harus cermat menilai kemampuan pemohon atau anggota dalam membayar angsuran. Risiko likuiditas. Yang pertama, melakukan perencanaan arus kas dengan memperhatikan kualitas collection atau tagihan dan potensi funding secara disiplin. Yang kedua, bekerja sama atau kemitraan dengan lembaga penjaminan pembiayaan syariah atau kafil, sehingga apabila pemohon atau anggota gagal bayar, maka likuiditas koperasi tetap terjaga. Risiko pasar. Yang pertama, mengetahui secara detail kompetitor yang ada di dalam pasar tersebut, mulai dari jumlah lembaga keuangan atau perorangan yang beredar, juga kapasitas dari masing-masing kompetitor. Yang kedua, mengetahui secara detail condition atau keadaan pasar dari berbagai aspek, diantaranya faktor keamanan lingkungan pasar, baik untuk pembeli maupun pedagang, apakah terbebas dari premanisme. Yang ketiga, mekanisme jual beli atau transaksi yang dilakukan para pedagang terhadap para pembeli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko organisasi. Organisasi koperasi syariah harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas atau amanah, mulai dari top manajemen, yaitu pengurus, pengawas, dan manajer, sampai dengan level bawah semisal office boy. Resiko solvabilitas. Resiko solvabilitas dianalisa oleh pengawas maupun manajer, merupakan bagian dari upaya makosid syariah yaitu hizful mal. Dalam hal ini dapat diketahui melalui dua metode perhitungan. Yang pertama adalah DAR atau Debt to Asset Ratio, untuk mengetahui coverage aset koperasi terhadap hutang dengan cara membagi antara total hutang dengan aset dikalikan 100%. Koperasi syariah yang baik DAR-nya kurang dari 50%. Hal ini dapat terjadi apabila anggota koperasi berkontribusi aktif dalam mendanai operasional koperasi. Yang kedua adalah DER atau Debt to Equity Ratio, untuk mengetahui coverage modal koperasi terhadap hutang dengan cara membagi antara total hutang dengan modal dikalikan 100%. Semakin kecil DER-nya, semakin baik kondisi koperasi. Resiko operasional. Resiko operasional koperasi syariah yang dimaksud di sini adalah berkaitan dalam operasional rutinitas atau harian. Yang pertama, pengecekan rutin bukti fisik perekaman simpanan atau buku tabungan maupun pembiayaan atau buku angsuran anggota. Yang kedua, pemberian cuti kepada staf. Yang ketiga, rolling posisi maupun pasar binaan. Yang keempat, aturan reward dan punishment. Dan yang kelima adalah penyuluhan kepada anggota. Resiko berdasar kapital. Yang pertama, membuat pencadangan risiko terhadap aktiva produktif. Yang kedua, membuat batasan risiko bisnis pada aktiva produktif.
Yang ketiga, meningkatkan porsi modal dari pendistribusian SHU atau sisa hasil usaha. Dan yang keempat, melakukan penjaminan terhadap aktiva produktif pada lembaga penjaminan syariah. Resiko hukum. Resiko hukum koperasi syariah dapat melakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan screening sejak awal terhadap calon anggota debitor terutama dalam karakter dan kolateral. Yang kedua, dalam hal kolateral, pastikan bahwa barang yang dijaminkan adalah milik pribadi anggota atau telah dikuasai secara penuh. Dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan dan sebagainya. Jika barang yang dijaminkan milik orang lain, harus dibuatkan surat pernyataan dari si pemilik secara langsung di hadapan pihak koperasi dengan dibubuhi materai. Dalam hal perikatan kontrak perjanjian harus dibuat secara jelas, terang, rinci, mudah dipahami. Dalam menyerupai drafter kontrak di perbankan syariah sehingga peluang risiko hukum dapat diminimalisir. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.